Halo anak-anak. Di sini nanti kita akan belajar mengenai pajak penghasilan pasal 21 dengan skema tarif terbaru yakni tarif efektif rata-rata atau TER. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-32/PK/2015, pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh pasal 21 dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Subjek pemotong, pemberi kerja, instansi pemerintah, penyelenggara kegiatan. 2. Subjek penerima penghasilan, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan. Objek PPh pasal 21 yaitu penghasilan atau active income seperti gaji, upah, honorarium atau pembayaran lain, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak pada pasal 1 menjelaskan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan yaitu untuk besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebesar Rp54 juta. Lalu tambahan untuk menikah sebesar Rp4.500.000, tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami adalah Rp54 juta, dan tanggungan sebesar Rp4 juta dengan kriteria maksimal 3 orang. Selanjutnya adalah dasar hukum pemotongan PPh pasal 21 yang didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Peraturan atau Keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya memasuki materi tarif terbaru yakni tarif efektif rata-rata. TER adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata. TER merupakan simplifikasi cara penghitungan atas pemotongan PPh pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban masa pajak selain masa pajak terakhir yakni bulan Januari sampai dengan November. Tujuan dari skema tarif efektif rata-rata yakni memudahkan pemotong pajak atau pemberi kerja dalam pemotongan PPh pasal 21 untuk meminimalisir adanya salah hitung. Lalu yang kedua adalah memudahkan penerima penghasilan atau pegawai untuk mengecek kebenaran pemotongan PPh atas penghasilannya agar tercipta mekanisme check and balance. Selanjutnya adalah tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni untuk lapisan pertama dengan tarif pajak sebesar 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta. Untuk penghasilan kena pajak di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta mendapat tarif sebesar 15%. Untuk lapisan ketiga sampai dengan 5 dapat dilihat sendiri pada gambar karena lapisan yang sering digunakan di Indonesia adalah lapisan yang pertama sampai kedua saja. Untuk tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan skema tarif efektif rata-rata dibagi menjadi dua yakni tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Untuk cara perhitungan dapat dilihat pada gambar. Tarif efektif rata-rata kategori A adalah untuk PTKP yang belum menikah dengan satu tanggungan, dan menikah belum memiliki tanggungan. Untuk besaran tarif dapat dilihat pada gambar. Tarif efektif rata-rata kategori B adalah untuk PTKP yang belum menikah dengan 2 atau 3 tanggungan, serta untuk PTKP yang sudah kawin memiliki 1 atau 2 tanggungan. Untuk besaran tarif dapat dilihat pada gambar. Tarif efektif rata-rata kategori C adalah untuk PTK yang sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Untuk besaran tarif dapat dilihat pada gambar. Yang terakhir adalah contoh soal perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan perhitungan lama dan terbaru. Soal dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya dengan perhitungan bulanan menggunakan ketentuan sebelumnya diperoleh pajak penghasilan pasal 21 per bulannya adalah sebesar Rp471.250. Selanjutnya adalah perhitungan dengan skema terbaru yakni tarif efektif rata-rata. Di sini Pak Sabda dengan status kawin tidak memiliki tanggungan dengan gaji setiap bulannya adalah Rp12 juta, maka Pak Sabda masuk ke dalam TER kategori A dengan tarif sebesar 4%. Sehingga perhitungannya adalah 4% dikali dengan penghasilan Pak Sabda diperoleh hasil Rp480.000 merupakan PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Pak Sabda.
Lalu bulan Desember perhitungannya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang sudah dihitung menggunakan perhitungan sebelumnya sebesar Rp5.655.000 dikurangi dengan 11 dikali dengan Rp480.000 mendapatkan hasil Rp375.000 merupakan pajak yang harus dibayarkan pada bulan Desember. Selanjutnya terdapat tabel perbandingan perhitungan sebelumnya dan perhitungan terbaru dapat dilihat pada gambar.